Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dimanapun berada saudara-saudaraku yang mengikuti mimbar Gemar online hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025. Saya akan berbagi berkat renungan dari jadwal pembacaan yang terambil dari kitab Mazmur. Jadwalnya adalah pasal 32 ayat 5 sampai 11, di mana perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya akan baca mulai ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini di mana perikopnya berkata, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Dari apa yang kita baca ini, Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saya menyoroti kata berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Bagaimana caranya supaya orang itu diampuni dosanya? Pengajaran dari Raja Daud ini tentulah menceritakan tentang pengalaman pribadi Raja Daud, di mana Raja Daud pernah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Dia berzina dan sampai melakukan suatu konspirasi pembunuhan. Nah, dari pengalamannya itu, Raja Daud bisa memberikan pengajaran kepada kita semua melalui Mazmur yang ditulisnya ini. Bagaimana caranya supaya orang bisa diampuni dosanya? Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, akan saya bacakan lagi. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Yang pertama, supaya orang diampuni dosanya adalah dengan cara mengakui dosa atau pelanggarannya dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, tidak menipu. Ini dikatakan di ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Daud menyadari bahwa penting sekali untuk mengakui kepada Tuhan segala kesalahannya. Dikatakan di situ, aku akan mengaku kepada Tuhan. Pengakuan dosa ini sangat penting Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, supaya orang diampuni dosanya adalah pelanggaran dan dosanya diakui dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Ayat 5 bagian akhir dikatakan, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Kita sering juga mendengar di mana di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 19 Rasul Yohanes berkata, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia atau Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang tidak mengakui dosa dan pelanggarannya akan berakibat, bisa kita baca di dalam ayat 3 sampai 4. Tulang-tulangnya menjadi lesu. Ya.
Ini di ayat 3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Pada waktu Raja Daud menyembunyikan dosanya, dia belum mengakui dosanya. Dia merasa bahwa tubuhnya menjadi lesu, tulang-tulangnya menjadi lesu, dan dia merasa jiwanya berbeban berat, seolah-olah tangan Tuhan menekan dia dengan berat, sumsumnya menjadi kering, atau dengan kata lain, dia mengalami kematian rohani. Orang yang berdiam diri menyembunyikan dosanya itu tidak diperkenan Tuhan. Tuhan ingin setiap orang, setiap kita, saat kita melakukan dosa, kita menjadi orang yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan dan mau mengakui dosa kita. Karena Tuhan adalah setia dan adil. Bagi orang yang mau dengan rendah hati, jujur dan terbuka mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Raja Daud menasehati, di dalam ayat 6 dikatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Raja Daud memberi kita nasihat melalui Mazmur yang kita baca hari ini. Hendaklah kita menemui Tuhan pada waktu Tuhan mau ditemui. Saat-saat ini adalah saat-saat anugerah Bapak Ibu Saudara. Mari kita selalu mengoreksi diri kita. Adakah kita melakukan pelanggaran dan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mari kita segera terbuka di hadapan Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa kita, jangan menyimpan dosa kita, berdiam diri seolah-olah kita tidak berdosa. Kita menjadi penipu karena Tuhan tahu setiap apa yang kita lakukan. Namun Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang jujur dan terbuka di hadapannya, memohon ampun segala dosa kita, dan Ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Kesabaran Tuhan itu panjang Bapak Ibu Saudara. Dia rindu kita sebagai anak-anaknya mau bertobat dari segala dosanya dan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dewasa, menjadi serupa seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Mari saya akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari dengan pujian sabarnya Tuhan. Kesabaran Tuhan janganlah menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak menghormatinya, melainkan kesabarannya itu biarlah menjadikan kita pribadi yang menghormatinya dengan hidup kudus dan benar di hadapannya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali.
Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada pagi hari ini melalui Mazmur Raja Daud. Kau mengingatkan kepada kami untuk kami tidak menyembunyikan dosa dan pelanggaran kami, melainkan dengan jujur dan terbuka mengakui di hadapan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami mendapat pengampunan dan hidup kami menjadi berbahagia. Kami mengalami kelepasan dari segala beban dan dosa. Kami mendapat pendamaian dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesabaran-Mu yang memimpin kami, yang menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu yang sempurna. Engkau menginginkan kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Melalui segala usaha kami, di dalam kami menjalani iman, mengiring Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami sering mengalami kegagalan, namun kasih karunia-Mu, jika kami mau mengakui dosa kami, maka kasih-Mu besar. Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, memberikan kami kelepasan dan kebahagiaan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, yang hari ini melakukan segala aktivitas berjuang dengan imannya. Berkati mereka, berikan mereka keberanian Tuhan untuk jujur mengakui segala kesalahan dan dosa mereka, agar kami semua mendapat kasih karunia-Mu yang besar itu. Berkati setiap aktivitas kami, jadikan kami pribadi yang menang atas dosa, dan kami menjadi putra-putra-Mu yang meneladani Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.